Hari ini orang yang melaksanakan puasa tantangannya lebih besar ketimbang orang tua kita dulu yang melaksanakan puasa. Kenapa? Subhana malikal ma'bud, subhana malikal mawjud, subhana malikal hayyul ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Masjid besar itu banyak, tetapi kalau melihat masjid yang nyaman untuk beribadah, disinilah tempatnya. Tapi alhamdulillah, sejak beberapa tahun belakangan ini ternyata semangat untuk berlomba-lomba membenahi masjid itu tumbuh dari berbagai wilayah di Kabupaten Aceh Tenggara ini, sehingga muncul masjid muttaqin yang lain. Tak terlepas kadang-kadang masjidnya berada di pelosok pedalaman, tetapi alhamdulillah semangat takmirnya untuk memakmurkan, memfasilitasi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh luar biasa. Ini merupakan sebuah awal yang baik. Man sanna sunnatan hasanah falahu ajr, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memulai sebuah kebiasaan yang baik, maka dia akan memperoleh pahala dan pahala dari orang yang mengikutinya. Dalam hal ini semoga pengurus masjid ini mendapatkan investasi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin hadirin wal hadirat, sidang jamaah Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Ramadan bukan hanya sekedar ritual tahunan yang setiap tahun kita laksanakan, namun begitu selesai Ramadan itu, pelaksanaan puasa Ramadan itu berakhir tanpa memberikan bekas dan pengaruh dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Orang yang melaksanakan ibadah puasa itu memiliki keistimewaan yang sungguh luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melazimkan dirinya untuk membiasakan ibadah puasa itu berbeda derajatnya ketimbang orang yang membiasakan dirinya dengan ibadah-ibadah yang lain. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali itu dalam salah satu kitab beliau Bidayatul Hidayah pernah menjelaskan, kalau engkau melihat ila nadarta ila manazilis shaimin kama tanzuru ila al-kawakibid dariyah hum fi a'la 'illiyin. Kata Imam Al-Ghazali, kalau seandainya engkau ingin melihat, engkau ingin menyaksikan derajat orang-orang yang melaksanakan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sama halnya dengan engkau melihat bintang kejora yang bersinar terang. Hum fi a'la 'illiyin. Orang yang melaksanakan ibadah puasa itu tempatnya fi a'la 'illiyin. Tempatnya adalah tempat yang tinggi di antara tempat orang-orang yang tinggi. Derajatnya tinggi di atas derajat orang-orang yang tinggi. Derajatnya baik di atas derajat orang-orang yang memang sudah berbuat baik. Hadirin sidang jamaah Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melaksanakan ibadah puasa memiliki keistimewaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di dunia saja, tetapi begitu nanti ketika kita meninggal dunia, selesai mizan dan pertimbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu kabar
disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya kelak di dalam surga itu ada sebuah pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, yang pintu itu diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan babur rayyan, dengan pintu ar-rayyan. Yadkhuluna as-sha'imin, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa masuk melalui pintu tersebut yaumal jumu'ah, pada hari Jumat. Begitu selesai orang-orang yang melaksanakan puasa ini masuk ke dalam pintu tersebut, ughliqa, maka pintu itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berbuat baik, banyak orang yang mengambil jalan ibadahnya melalui sedekah, banyak orang yang melazimkan dirinya, membiasakan dirinya melalui ibadah-ibadah sunnat yang lainnya. Tetapi orang yang melaksanakan ibadah itu tidak sembarangan bisa masuk melalui pintu Ar-Rayyan ini. Khusus kemuliaan diberikan oleh Allah kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Di dalam surga kelak ada 3 pintu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu namanya ada Babur Rayyan. Kemudian ada diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala Babud Duha. Pintu surga disebut dengan Babud Duha, pintu surga. Orang-orang yang biasa melaksanakan ibadah salat duha, maka besok kelak di akhirat juga dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala melalui pintu duha. Hadza babukum fadkhuluh. Diseru oleh malaikat, wahai orang-orang yang membiasakan dirinya untuk melaksanakan salat duha, ini pintu kalian, masuk lewat sini. Ada satu lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disediakan pintu di surga, namanya itu babu, pintu rahmat dan kasih sayang. Apa itu pintu rahmat dan kasih sayang? Pintu farah, rahmat dan kasih sayang ini diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyayangi dan dekat dengan anak kecil. Maka setiap kita itu nanti ketika masuk ke dalam surga sesuai dengan amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Kalau seandainya seseorang itu banyak amal ibadahnya, duha ada, puasa ada, menyantuni anak yatim ada, menyayangi anak kecil juga ada, maka setiap pintu yang disediakan oleh Allah di dalam surga itu masing-masing memanggil nama kita sebagai kemuliaan karena kita telah beramal kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pintu duha datang, wahai fulan, masuk melalui pintuku. Pintu puasa pun Ar-Rayyan datang manggil nama kita. Pintu farah pun datang memanggil nama kita. Semuanya memanggil nama kita. Kenapa? Karena memang sudah terkumpul dalam diri kita berbagai macam bentuk ibadah yang kita lakukan di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Hari ini orang yang melaksanakan puasa tantangannya lebih besar ketimbang orang tua kita dulu yang melaksanakan puasa. Kenapa? Karena faktor kemajuan teknologi hari ini sungguh luar biasa pesatnya. Kalau orang dulu puasa saja, berzikir, baca Quran dan lain-lain sebagainya. Kalau hari ini banyak macam tontonan-tontonan yang bisa kita saksikan melalui media elektronik dan televisi, yang kadang-kadang tanpa kita sengaja tapi tertonton juga oleh kita. Nah, ini tanpa kita sengaja ternyata bisa mengurangi pahala puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dengan Facebook sudah sangat akrab sekali. Kadang-kadang tidak ada maksud untuk melihat tontonan yang tidak layak, tetapi datang juga iklannya, iklan TikTok pula tuh. Lagi di masjid kita buka Facebook, muncul pula iklan TikTok. Joget-joget dia di situ. Kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Nah, begitu dengan panca indera yang lain, telinga, tangan, kaki dan seterusnya. Semua itu harus kita puasakan, bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Karena kalau cuma menahan lapar dan dahaga banyak orang yang mampu melaksanakannya. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atas. Tapi banyak orang yang melaksanakan puasa tidak dapat apa-apa terkecuali lapar dan dahaga saja.
Itu petanda bahwa memang melaksanakan puasa itu tidak semudah yang kita bayangkan. Salat at-tarawih rahimakumullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.